Ma, baca buku dulu boleh? Boleh, sini duduk. Hari ini kita baca buku Dwi Bahasa lagi ya. Ini kali ini ada buku daerah Batak Toba. Nah, bahasanya ini ada dua, bahasa Batak Toba dan juga bahasa Indonesia. Seperti biasa kita baca bahasa Indonesianya saja, tapi kita baca judul aslinya adalah Mual Siparodame. Itu artinya mata air pembawa damai. Damai itu damai, mual itu mata air. Oke, ini bukunya ditulis oleh Berliana Siregar, penulisnya. Dan juga ilustratornya ini adalah M. Yasir. Nah, kita lihat. Awalnya ini nampak mata air ya gambarnya? Iya, ini mata air. Nah, Vanesia, teman-temannya dan ibu-ibu mencuci pakaian di pemandian umum. Nah, jadi kalau di desa-desa atau di kampung-kampung itu ada satu mata air yang mengalir ke sungai. Nah, biasanya mereka mencuci di situ bersama-sama, mandi sama-sama. Itu namanya pemandian umum di sana. Nah, nampak? Ini Vanesianya, nampak? Sama teman-temannya. Dah. Tiba-tiba istri kepala desa datang. Dia mencuci pakaian di hulu, tempat yang paling bagus. Istri kepala desanya nampak nggak di atas ini? Nampak? Nah, dia kayaknya eksklusif ya. Eksklusif tau nggak? Mencari tempat yang terpisah gitu dari ibu-ibu yang lainnya. Lihat? Lihat. Oke. Melihat situasi itu, Vanesia menjadi marah. Vanesia tidak dapat menerima kelakuan istri kepala desa itu. Nah, nampak mukanya tuh nggak enak ya kan? Terus ibu-ibu lain juga merasa sebenarnya, cuman karena ibu ini adalah istri kepala desa, jadi yang lain merasa nggak enak nyampeinnya, ya nggak? Ya kan? Nih, mereka cuma menunjukkan wajah tidak senang. Vanesia berharap berjumpa dengan Lestari untuk menyampaikan kelakuan ibunya. Nah, ini Vanesia, ini Lestari. Vanesia membicarakannya dengan Lestari. Akan tetapi Lestari kelihatan tidak suka. Sejak saat itu hubungan mereka menjadi tidak baik. Nih, nggak nampak mukanya si Lestari itu nggak seneng ibunya dikasih tahu kayak gitu ya kan? Nah, hubungan mereka semakin memburuk ketika kerbau milik Vanesia mengotori pakaian Lestari yang sedang dikeringkan, yang sedang dijemur. Nah, ini nampak nih. Ini ternyata kerbaunya Vanesia. Ini ada baju-bajunya si Lestari jatuh ya, jadi kotor, terinjak-injak si kerbau. Nampak? Nah, ini si Lestari ngeliat, gak suka dia kerbaunya si Vanesia. Pada hari yang lain, ketika mencuci pakaian di pemandian, Vanesia bertemu dengan Berlina dan Elinta. Nah, ada lagi temennya ya kan? Vanesia ketemu sama Berlina dan Elinta. Vanesia menceritakan persoalannya dengan Lestari kepada Elinta dan Berlina. Jadi mereka mau mencuci sambil bercerita. Kemarin Lestari juga dimarahi Bu Toni karena dia mengambil buah nangka. Kata siapa itu? Bukan. Dia cerita si Elinta cerita kepada si Vanesia. Saat asik bercerita, tiba-tiba Lestari muncul di belakangnya nih. Nah, tentu dia sudah mendengar semua gosip yang disampaikan Elinta tentang dirinya, ya kan? Elinta yang ceritakan, Elinta yang cerita kepada si Vanesia. Tiba-tiba Lestari muncul. Nah, kalau misalnya kalian diceritain temen, kalian tiba-tiba dengar, kalian marah nggak? Marah dong ya.
Nah, Lestari berusaha menahan marah. Nampak tuh wajahnya tuh kesel dia kan. Dia melangkah menuju pancuran di tempat air, mata air tadi ya. Dia menampung air pancuran dengan tangannya. Kemudian air itu dibasuhkan ke wajahnya. Dia basuhkan mukanya. Lestari menjelaskan bahwa memang Bibi Toni marah besar, tetapi semua orang boleh mengambil buah nangka itu. Buah nangka itu tumbuh di tanah adat, siapapun boleh mengambilnya, kata Lestari sambil mencuci wajahnya. Setelah mendengar penjelasan Lestari, mereka merasa Lestari tidak bersalah. Mereka merasa Bibi Tonilah yang berlaku seenaknya. Vanesia juga membasuh wajahnya dengan air pemandian itu. Vanesia merasa damai. Nah, setelah Lestari mencuci wajahnya, Vanesia pun mencuci wajahnya. Tiba-tiba Vanesia berkata, "Kamu benar, Lestari. Semua orang berhak mengambil tanaman yang tumbuh di atas tanah adat kita," katanya itu. Lestari kemudian meminta maaf atas tindakan ibunya kemarin. Dia menyadari bahwa yang dilakukan ibunya tidak benar. Semua orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan dan memanfaatkan pemandian itu. Kemudian mereka ngapain ini? Bersalaman. Elinta heran melihat kejadian ini. Dia mengira akan ada pertengkaran hebat. Namun mereka malah saling memaafkan. Dia heran. Sementara Lestari dan juga Vanesia sudah saling memaafkan. Nah, lihat selanjutnya. Vanesia dan Lestari tertawa bersamaan melihat Elinta yang bingung. Lalu mereka berkata, "Elinta, basuhlah wajahmu dengan air pemandian ini. Hatimu pasti damai," kata si Vanesia. Nah, keduanya bersalaman lalu berpelukan. Ternyata ini kisah yang berhubungan dengan kehidupan di desa di daerah Toba. Jadi mama mau tahu nih, tadi judulnya apa nih? Artinya mata air membawa damai. Iya, mata air membawa damai. Jadi kalau di desa-desa masih ada mata air ya, yang mengalir ke sungai-sungai. Jadi rasanya nyaman ya, kayaknya ya. Kehidupannya bareng-bareng, nyucinya bareng-bareng, mandi. Jadi mereka berinteraksinya sering di pemandian umum. Nah, mama mau tahu nih tadi tokohnya siapa aja? Vanesia. Oke, Vanesia, Elinta, Lestari, Bu Toninya cuma disebut aja. Siapa lagi kawannya itu? Kawannya Elinta. Lestari sudah. Kawannya Elinta. Berlina. Oke, terus apa hikmah dari cerita ini? Siapa yang tahu? Saling memaafkan. Oke. Terus apa lagi? Iya, sama, saling berdamai. Habis itu kita nggak boleh nyeritain orang lain di belakangnya. Kita kalau nggak suka kita sampaikan. Seperti si Vanesia tadi, dia sampaikan kepada Lestari. Tapi ketika kita disampaikan sesuatu, kita sebaiknya tidak merasa tersinggung karena itu sebuah kebenaran. Oke? Sudah sampai sini dulu kita bacanya ya. Nanti kita lanjut kembali. Berpelukan dulu boleh? Boleh. Oke.